Kegiatan konseling kelompok oleh Fani Rahma Fitria dengan NPM 21030010011 dengan anggota kelompok yaitu Amani Putri Latifah, Fitra Ariyanto, Septiana Rahmawati, dan Setiawan Krisna dengan teknik behavioral kontrak. Dalam pendekatan behavioral, membahas sikap prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Terima kasih atas kedatangannya dan kesukarelaannya untuk menghadiri kegiatan ini dan datang tanpa keterpaksaan kan? Ya. Tanpa keterpaksaan sedikit pun untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok yang hari ini dilaksanakan di ruang laboratorium BK. Nah, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Untuk yang mau memimpin doa siapa? Baiklah, agar kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini berjalan lancar, berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih Mas Krisna atas kesukarelaannya untuk memimpin doa. Kita akan melakukan konseling kelompok yang mana kegiatan ini dihadiri oleh 4 anggota. Nah, ada Mbak Putri, Mbak Septi, Mas Arya, dan Mas Krisna. Tujuannya itu untuk menuntaskan masalah dari kalian semuanya, dan semoga dari kegiatan konseling kelompok ini kalian bisa menuntaskan masalahnya sendiri-sendiri atas bantuan di dalam dinamika kelompok ini. Saya harap teman-teman ketika mengutarakan pendapat atau mau berbicara apapun itu dengan terbuka tanpa merasa ragu-ragu ataupun malu-malu. Jadi terbuka aja, tidak apa-apa. Dan ketika ada teman kalian yang sedang berbicara, itu saya harap jangan memotong pembicaraannya ya. Menunggu teman kalian selesai bicaranya dahulu, baru kalian bisa memulai bicaranya. Nah, jadi di sini kalian tidak usah takut apabila pembicaraan kita di kegiatan ini bocor atau menyebar di selain anggota kelompok ini. Nah, untuk itu kalian bisa seperti ini ya teman-teman, nanti ikutin kata-kata saya. Janji berarti. Ya, Mas Tumpo. Tunggu. Ya. Ya. Saya berjanji akan menjaga rahasia apapun yang ada di dalam pembicaraan dalam kegiatan ini. Yeay. Kalian sudah berjanji ya untuk tidak membocorkan apapun obrolan kita di hari ini. Nah, selanjutnya kalian kayaknya karena udah siang hari seperti ini, mungkin ya lapar, ngantuk, itu pasti ya. Nah, untuk itu kita ice breaking dulu biar kalian lebih semangat untuk mengikuti kegiatannya ini sampai akhir nanti. Nah, ice breakingnya tuh di sini saya punya ice breaking dengan permainan nyanyian lagu. Jadi lagunya Gundul Pacul, ada yang tahu? Tahu. Nah, jadi sistemnya itu gini, misal ya, saya ini juga free. Jadi Mbak Putri harus menyanyikan Gundul Pacul, stop. Untuk ketika saya bilang stop dan menunggu Mbak Septi, nah Mbak Septi melanjutkan liriknya, tapi Mbak Putri diam. Itu ya. Lanjut sambung lagu berarti. Ya, sampai lagu tadi Gundul Pacul. Nah, saya mulai, siap? Siap. 1, 2, 3. Gundul Pacul gembelengan. Lagi Stop. Tumpen. Petentengan. Bangun beli Stop. Segan itu. Stop. saat rata. Satu kali lagi ya.
Gembelengan Stop. Bakul glimpang. Sekali dadi sak. wakul bimbang. Sekali dadi sak. Oke, udah mulai semangat lagi kira-kira setelah Ya, melakukan SPT. Ya, sudah mulai semangat. Nah, kita udah SPT ini. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana cara berpendapat ketika kalian ingin menyampaikan pendapat kalian atau ide-ide kalian di dalam forum ini. Nah, nanti ketika kalian ingin berpendapat, saya mohon atau ada yang punya usulan kalau ingin berpendapat kita gimana enaknya? Angkat tangan aja. Angkat tangan saja ya. Ya. Oke, kita sepakat ketika kita berpendapat angkat tangannya seperti ini ya sambil bilang saya gitu. Nah, ini udah terjadi ya, ini udah apa namanya membeberkan atau membocorkan masalah-masalah atau obrolan kita di kegiatan ini. Nah, semoga saya harap itu kalian bisa amanah. Selanjutnya di sini ada masalah yang selama ini kalian pendem atau selama ini kalian hadapi tapi sulit untuk menyelesaikan atau ya gimana ya mengurangi masalah itu. Nah, bisa disampaikan satu-satu mulai dari Mbak Putri, ada masalah apa? Kalau saya itu permasalahannya saat ini kayak menunda-nunda tugas gitu loh Mbak. Kayak misalnya deadline-nya masih jauh-jauh hari, misalnya deadline-nya di hari Rabu, sekarang kan masih hari Senin, jadinya kayak mas-mas gitu loh. Harusnya sih ngerjainnya mepet-mepet. Dari Mbak Septi? Iya, seperti sedang akhir kecewa gitu loh Mbak. Iya nggak kecewa tapi cuma gimana sama hasil nilai belajarnya tuh saya kurang puas soalnya tugasnya saya kerjakan ya deadline jadi hampir deadline lah jadi kurang maksimal lah jawaban atau tugasnya gitu. Kalau dari Mas Arya masalahnya seperti apa? Kalau saya itu kesulitan untuk mengerjakan tugas itu loh. Jadi seharusnya sekarang bisa dikerjakan tapi karena susah jadi molot-molot gitu loh buat mengerjakan. Jadi permasalahan itu kesusahan bingung Iya. terkait tugasnya itu seperti apa, terus jadi akhirnya nggak dikerjain. Iya. Kalau dari Mas Krisna, Nah, kalau dari saya hampir mirip seperti teman-teman, cuma kalau dari saya kasusnya itu kenapa saya sering menunda tugas karena di sisi lain saya juga sering sulit untuk membagi waktu karena saya kan siang kerja, terus malam saya juga ikut kegiatan ronda di kampung lah. Dan apa ya, ketika pulang ronda otomatis kan untuk mengerjakan tugas tersebut saya kan sudah malas atau apa sudah pulang larut malam mengerjakan tugas malas. Nah, apa yang menjadi permasalahan saya yang sering menjadi apa ya kebiasaan saya, tugas saya sering selesaikan dengan sistem SKS, sistem semalam. Bila tugasnya besok nanti malam saya baru kerjakan gitu. Jadi apa ya, mungkin kebiasaan yang buruk kalian mungkin karena sering menunda tugas tersebut gitu Mbak. berarti intinya yang lebih dominan di sini masalahnya terkait masalah waktu gitu ya. Iya. Nah, dari teman-teman mau masalah yang seperti apa dan masalah siapa dulu yang kita bahas di pertemuan kali ini. Dari Mbak Putri, pengennya dari siapa? Mungkin kalau dari saya itu bisa keseluruhan sih, soalnya kan sama-sama Sama, mirip. menghadapi yang gitu. Kalau dari Mbak Septi, Sudah sama saya takut. dari Mas Arya, Iya juga sama. dari Mas Krisna, Ya, pengennya yang mana? kalau mendengar apa yang dikemukakan teman-teman, mungkin permasalahan yang dihadapi hampir mirip yang Mbak Fani. Jadi apa ya, ya mungkin karena sulit membagi waktu, sering menunda tugas, lah itu kan menyebabkan berbagai dampak atau efek yang di luar kendali kita. Contoh seperti Mbak yang dialami permasalahan Mbak siapa? Mbak Septi, yang dialami saya, yang dialami Mbak Putri lagi. Mungkin bisa menunda tugas menjadi permasalahan yang kita bahas kali ini. Oke,
Berarti setelah kita obrol-obrolin lagi, yang mau dibahas di sini berdasarkan kesepakatan teman-teman semuanya, yaitu terkait waktu dan untuk spesifikasinya itu terkait menunda-nunda tugas. Nah, dari teman-teman tahu nggak sih orang yang suka menunda-nunda tugas itu mereka disebut apa? Belum tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada. Jadi orang-orang yang suka menunda tugas itu namanya prokrastinator, istilah lainnya itu nama ilmiahnya. Nah, jadi orang yang prokrastinator ini suka menunda-nunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan atau tugas walaupun mengetahui bahwa penundaan yang mereka lakukan itu sebenarnya mereka tahu kalau hal itu bisa berdampak negatif, berdampak buruk seperti itu. Nah, sedangkan menunda tugas itu istilahnya tuh prokrastinasi. Tapi kalau orangnya atau pelakunya itu namanya prokrastinator. Jadi diulangi lagi. Kalau orang yang suka menunda tugas namanya apa? Prokrastinator. Nah, kalau menunda-nunda tugas itu namanya apa? Prokrastinasi. Nah, benar sekali. Berarti kalian udah fokus. Nah, selanjutnya kalau dari Mbak Putri, alasannya suka menunda-nunda tugas itu karena apa? Ya karena ada hari lain gitu loh kan, semisal hari Rabu, nah kan sekarang hari Senin, nah kan masih ada hari Selasa gitu loh, jadi kan bisa tugasnya dikerjakan di hari Selasa. Berarti karena masih ada waktu sisa, akhirnya yaudah deh besok aja, akhirnya tertunda. Kalau Mbak Seti, Iya, kalau saya bukannya emang ambil deadline. Kalau awal-awal kayak penting nanti aja deh, nanti gitu. berarti hampir sama ya sama Mbak Putri alasannya. Nah, kalau dari Mas Arya, Kalau saya sih enaknya awal-awal ngerjain, tapi karena saya nggak mudeng, nggak bisa ngerjain, ya biasanya itu di jeda. Untuk melanjutinya itu harus mencari teman itu untuk berkolaborasi untuk mengerjakan. berarti kalau dari Mas Arya itu sebenarnya sudah dikerjakan di awal, namun bingung selanjutnya tuh aku harus gimana ya, akhirnya jadi dijeda dulu, berhenti dulu, nunggu teman yang mau diajak kerjasama, harus nungguin temennya dulu kan, akhirnya jadi tugasnya itu tertunda dan akhirnya jadi mepet, yang awalnya udah dikerjain awal malah jadi di akhir. Kalau dari Mas Krisna seperti apa? Lah kalau dari saya yang sering saya alami, saya sering menggampangkan yang namanya tugas. Jadi ketika saya masuk di perkuliahan, saya sering menggampangkan atau gampang kalau istilah Jawa itu tugas mudah, nanti saja lah kerjainnya. Jadi percuma juga kalau dikumpulkan lebih awal, toh datanya kan lebih deadline-nya kan masih lama gitu loh. Jadi gara-gara menggampang tugas, terus berpikir tugas itu kayak nggak penting, besok saja mengerjainnya, atau masih ada hari esok lah, seperti itu loh. Yang sifat-sifat seperti itu yang sering membuat ya sampai sekarang saya menjadi kedokteran tidak selesai kuliah kan gara-gara hal tersebut gitu. Nah, untuk alasannya kalian sudah mengungkapkan kan, nah selanjutnya itu penyebabnya dan faktornya dari kalian kayak gitu tuh apa? Kalau dari sikap diri kalian gitu loh kan? Dari Mbak Putri? Ya kalau dari saya sendiri itu kayak males gitu loh, kalau nggak mepet deadline kayak pusing-pusing gitu loh. Lebih baik ngerjain yang lain atau bermain HP ketimbang mengerjakan tugas gitu. Kayak kalau saya sama
jadi kedodoran loh. Jadi seharusnya sekarang bisa dikerjakan dan harus selesai sekarang atau besok gitu loh. Jadi harus beberapa hari kemudian baru selesai. Jadi itu yang penyebabnya. Dari Mas Krisna sendiri seperti apa? Kalau saya boleh bercerita sedikit, yang saya alami dulu waktu kuliah, waktu awal-awal kuliah dulu, kenapa saya bisa sampai belum selesai sudah semester 2 digit lebih, itu karena apa ya? Intinya itu ketika dulu saya sering tidak masuk, karena ketika saya tidak mengerjakan tugas, otomatis waktu di hari pengumuman tugas saya otomatis menghindar untuk mengerjakan tugas. Nah di situ pasti ada kegiatan perkuliahan mata kuliah yang lain. Nah di kegiatan mata kuliah yang lain, ketika ada pembentukan kelompok, itu saya sering tidak mendapatkan kelompok. Nah berawal dari tugas-tugas yang saya sepelekan dulu. Jadi ketika kelompok sudah terbentuk, otomatis teman-teman saya, angkatan saya dulu, ketika saya dimasukkan ke kelompok yang sudah terbentuk tadi, teman-teman pada tidak mau menampung saya. Itu yang terjadi karena hal sepele saya menunda-nunda tugas tersebut. Makanya ya karena sudah terlanjur, saya sudah terlanjur basah, sudah terlanjur, istilah orang Jawa, sudah terlanjur nyilem, ya langsung silemi. Padahal masalahnya sepele, gara-gara saya sering menunda-nunda tugas tersebut gitu Mbak. Itu ya. Nah, ada nggak sih dari kalian kemauan untuk merubah sikap menunda-nunda tugas itu sebenarnya ada nggak, atau kalian pengen kayak terus stuck di seperti yang ini, yang sekarang masih jadi orang yang suka menunda-nunda tugas itu? Kalau saya kadang ada tapi itu mau lakuin itu nanti, jadi kayak cuma agenda doang, tinggal ngomongin dia doang. Berarti kalau dari Mbak Septi itu udah ada niatan, cuma masih ya wacana aja, nggak terlaksana ya. Kalau Mbak Putri Sama sih kayak Mbak Septi, pengennya sih ada rencana mau ngerjain awal tapi malas gitu, seperti itu. Kalau dari saya hampir mirip dengan yang disampaikan Mbak Septi dengan Mbak Putri. Di posisi ini sekarang saya kan sedang mengerjakan skripsi. Nah untuk mengerjakan skripsi pasti kan mengerjakan latar belakang. Ketika saya ingin melakukan survei ke tempat sekolah yang untuk tempat saya penelitian, saya sering menunda-nunda, besok lagi dulu, sampai dari kebiasaan dulu sampai terbawa sampai sekarang. Nah itu apa ya? Itu kan pasti kebiasaan buruk teman-teman gitu. Jadi kurang paham lah gimana cara penentasan masalahnya gitu. Kalau dari saya ya ada sih kemauan untuk mengerjakan tepat waktu gitu. Ya saya harus merubah perilaku saya sendiri juga, dan untuk berhati lagi untuk mengerjakan soal-soal yang telah diberikan atau mencari soal-soal yang harus dikerjakan gitu supaya bisa tepat waktu gitu. Jadi ada nggak, dan kan tadi kalian udah ada niatan dan kemauan untuk berubah, untuk menghilangkan rasa malas menunda tugas itu. Nah di sini kalian udah menemukan tips dan trik atau upaya yang bisa mengurangi sikap kalian yang suka menunda tugas ini, udah menemukan apa belum? Kalau saya sudah. Oh, kalau dari Mas Krisna sudah menemukan dan sudah tahu upaya yang harus dilakukan tuh apa, berarti udah tahu. Iya, kalau saya kan sering baca-baca atau di media sosial ataupun di media, mungkin di platform Google atau platform pencarian yang lain, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tapi sama saja jargoni gitu loh, kata orang Jawa, bisa hujan tapi nggak bisa ngelakoni. Jadi mau nggak mau, bisa nggak suka nggak suka harus dipaksa gitu loh. Jadi ya memang saya ini sulit merubah ya sudah seperti kebiasaannya Mbak. Jadi harus mungkin lambat atau gimana. Makanya di sini saya paling getol dalam
mengemukakan permasalahan saya karena ini memang permasalahan yang memang saya hadapi dari dulu sampai sekarang. Saya boleh tanya lagi? Ya. Saya mau tanya ya, sejak kapan kalian memiliki rasa suka menunda-nunda tugas itu? Apakah emang bawaan dari kecil atau semenjak kuliah ini karena saking banyaknya tugas jadi bingung akhirnya ditunda-tunda, atau emang udah dari dulu sikap kalian itu kayak gini? Kalau saya kayak kurang motivasi gitu pertamanya, kedua karena kebanyakan tugas ini jadi udah kurang motivasi tambah tugas jadinya tambah males ya gitu sih. Ya kalau saya kalau awal mula saya menunda tugas itu awal kuliah ini kan, kalau perkuliahan kayak banyak tugas gitu loh, jadi males terus bingung juga, tugasnya banyak. Kalau saya itu jujur saja dari awal masuk SMA bukan. Jadi apa ya? Ketika waktu saya SMP, saya bergaul dengan alhamdulillah waktu saya sekolah menengah pertama dulu saya bisa berhasil masuk di sekolah yang unggulan favorit di Kabupaten Magelang. Nah, ketika saya masuk ke SMA, itu kan teman-temannya rubah semua dengan gaya pola pikir teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip murakan atau segala macam. Ketika PR itu harusnya dikerjakan di rumah, saya sering kerjakan di sekolah. Nah, hal tersebut terbawa sampai ketika saya kuliah dengan bilang ada tugas dari Bapak Ibu dosen ini, saya kerjakan malamnya, bukan seminggu sebelumnya gitu loh. Jadi apa ya permasalahan saya itu mungkin Mbak Fani bisa tahu kompleks banget gara-gara harus sepilih menunda-nunda tugas tersebut gitu. Nah, kalau dari saya itu pas saat SMK kelas 3 itu loh, yang pas kondisi pandemi gitu loh. Jadi kan di situ kan tiap guru itu kan mengasih tugas itu banyak sekali, padahal di satu minggu itu hampir semua guru mengasih tugasnya. Jadi itu yang satu sudah terselesaikan, masih ada beberapa tugas yang masih sulit yaitu jadi yang kesulitannya itu awal mulanya. Berarti kalau dari Mas Krisna dan Mas Arya itu awal mulanya ketika menginjak di bangku SMA, Ya. sedangkan Mbak Putri itu dari kuliah, Mbak Septi juga dari kuliah. Oke, berarti kan ya baru ya lama sih ya. Nah, sekarang cara mengatasi sikap kalian yang prokrastinasi ini seperti apa? Ada nggak caranya? Dan nemuin dulu. Kalau dari saya itu kayak membuat jadwal dulu loh. Misalkan sekarang ini tugasnya tentang psikologi, kemudian hari besoknya itu deadline-nya tentang manajemen SDM. Nah itu tuh di list gitu loh biar nggak bingung tugas-tugasnya, kemudian langsung mengerjakan gitu loh. Misalkan deadline-nya 3 hari, nah di hari pertama itu bisa kayak mencari referensi dulu, kemudian nanti bisa di screenshot apa dikirimkan WA pribadi dulu, kemudian nanti baru hari keduanya langsung disalin ke Word. Tipsnya dari Mbak Putri sangat bagus banget ya, membantu kita untuk mengurangi rasa menunda-nunda tugasnya, rasa malasnya, jadi dicicil gitu ya, biar nggak nunggu. Saya tuh kalau dari saya nyari motivasi, perkuat motivasi tambah intinya tuh motivasi.
salah satunya kita kenapa harus masuk ke sini. Nah dengan kita masuk ke sini, oh tujuan kita apa, karena saya cuma karena kurang motivasi, tugas-tugas jadi keteteran. Terus kalau kita sudah berkuat motivasi kan mood juga pengen ayo ngerjain, ini kan tanggung jawab kamu. Nah begitu terus langkah selanjutnya kayak Mbak Putri buat tulis sekarang jadwalnya apa gitu. Terus misal tugas, prioritasnya tugas mana yang harus saya selesaikan dan yang tidak nanti bisa gitu. Berarti intinya itu kalau tips dari Mbak Septi membuat skala prioritas dan menjadwalkan tugas mana yang mau dikerjain duluan dan nantinya kalau sudah dikerjakan itu di checklist gitu ya. Iya. Dari Mbak Septi trik dan tipsnya itu juga sangat bagus banget. Kalau dari saya, setelah serangkaian kegiatan yang sering saya alami gara-gara menunda tugas, saya menemukan satu tips jitu untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya pengendalian waktu, atau lebih tepatnya manajemen waktu. Ketika saya sekarang kan sudah bisa dikatakan mempunyai sampingan kerja, jadi harus ya seperti yang dikatakan Mbak Septi itu kan termasuk skala prioritas mana yang harus didahulukan. Nah tersebut jadi dalam kurun waktu beberapa minggu atau beberapa hari belakangan ini saya sudah lebih bisa tertata dalam mungkin pengumpulan tugas sudah tepat waktu, tidak seperti dulu kala yang sering mengumpulkan tugas tepat waktu, deadline hari Senin mengumpulkan Rabu. Kalau dari saya yaitu membutuhkan support system. Kalau dari saya yaitu membutuhkan support system sih supaya termotivasi gitu loh. Jadi tadinya yang susah itu harus berpikir kritis gitu loh. Jadi dapat terselesaikan dengan cepat gitu. Juga tadi yang disampaikan Mbak Putri itu juga benar sih. Misal hari Senin itu ada tugas apa, ya deadline-nya itu hari Senin, ya udah. Jadi buat daftar, terus sebelum hari Senin atau pas hari Minggu atau Sabtu itu seharusnya sudah selesai dikerjain gitu. Oke, dari teman-teman yang udah yang dikemukakan tadi, kita simpulin bareng-bareng ya untuk tips dan triknya dan upaya untuk menghilangkan rasa beban tugas itu. Yang tadi ada yang pertama dari Mbak Putri itu apa? Membuat jadwal list. Dari Mbak Septi menambah motivasi, memperkuat motivasi, dan membuat skala prioritas. Kalau dari Mas Krisna pengendalian waktu dan manajemen waktu. Kalau dari Mas Arya dari membutuhkan support system agar lebih semangat lagi untuk mengerjakan tugasnya dan memulai tugas-tugasnya seperti itu. Dari beberapa tips yang udah kalian sebutin tadi, udah menemukan apa belum? Yang mana nih upaya dan tips triknya yang nantinya akan diterapi ke dalam diri kita? Kalian udah menemukan yang cocok apa belum? Sudah. Dari Mbak Putri, pengennya yang pas itu yang seperti apa pada diri Mbak Putri? Yaitu tadi kayak membuat jadwal dulu, kemudian dari Mas Krisna juga kayak manajemen waktu gitu loh, kayak manajemen waktunya gitu. Kalau dari saya intinya dengan mengaplikasikan itu yang sudah disebutkan di sebelumnya itu bisa membuat saya tuh jadi kalau ngumpulin tugas harus ya nggak mepet deadline. Misal mepet deadline tapi itu tugasnya sudah selesai sebelumnya gitu, jadi nggak kayak tadi hasil belajar dari kurang gara-gara itu kekurangan waktu. Oh iya, saya mau tanya nih. Di sini kan ketika mengerjakan tugas, selesai mengerjakan tugas itu suka ngapain? Kalau tugasnya udah selesai semua nih, terus apa yang kalian lakuin kesukaannya itu? Biasanya dari kamu. Oh, setelah selesai tugasnya kalau Mbak Septi itu pada bermain gadget gitu. Kalau seperti jalan-jalan, jajan yang cemilan
kesukaan atau menonton bioskop atau belanja-belanja shopping di atas itu enggak? Oh, jarang sih. Jarang. Banyak. Kenapa jarang bahasa? Kan menurut saya lebih enak. Kan saya juga introvert kan. Kayak keluar tuh males cuma kayak gitu. Kalau di rumah ada makanan atau apa, mending di rumah aja sambil nonton. Dan itu lebih ke apa, berdiam diri di rumah menikmati Kefrian. kefrian gitu ya. Kalau dari Mbak Putri seperti apa? Kalau saya sih kayak kalau udah ngerjain tugas apa selesai UAS itu kayak lebih memilih refreshing gitu loh, kayak healing atau mungkin jalan-jalan di mana gitu. Kalau dari Mas Arya dan Mas Krisma seperti apa? Dari saya itu ya kayak main game gitu, entar healing juga, terus ya itu kayak ke bengkel upgrade motor, entar seri motor gitu. Jadi selagi selesai tugas kuliah ya juga mengambil pembelajaran di luar gitu. Kalau dari saya setelah mengerjakan tugas biasanya ya seperti yang dikatakan Mbak Putri, healing. Tapi healing saya itu berbeda dengan healing dari teman-teman yang lain. Karena healing dari saya itu kan termasuk, saya sendiri termasuk mahasiswa semester tinggi. Jadi healingnya itu memancing. Memancing ya. Kalau saya healingnya sering memancing, dan memancingnya mungkin di laut, barangkali juga dapat apa, ikan laut, atau mungkin pengalaman baru ya, teman atau relasi dengan gitu. Berarti di sini kebanyakan itu lebih suka healing, traveling gitu. Kalau selesai tugas ya intinya tuh menjalankan hobinya masing-masing kalau tugasnya sudah selesai. Nah, ketika tugasnya belum selesai berarti kalian belum melakukan itu. Saya Saya dulu. Iya. Kalau saya walaupun tugas belum selesai, saya tetap memancing. Jadi apa ya? Nomor satu itu mancing, karena untuk mengusir apa, mengurangi kejenuhan, mengurangi penat ketika mungkin mengetik atau membuat tugas. Nah, misalkan tugas dari progres 100% baru terselesaikan 25%. Langsung saya tinggal cabut untuk mancing gitu. Kalau Mas Arya tadi seperti apa? Kalau saya ya itu misal ngerjain tugas jenis-jenisnya ya udah pergi naik motor karena di motor gitu. Jadi menghilangi stres di situ dan mencari angin segar itu di luar. Jadi nggak terlalu penat. Ya, Tadi kan udah kalian udah nyebutin kesukaan kalian itu apa aja. Kalian mau nggak ketika apa, setelah mengerjakan tugas biar kalian lebih semangat gitu, nanti kayak ada reward dari kalian gitu loh, reward yang didapat kalian setelah selesai mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, ini saya ada satu lembar kertas yang nantinya kalian bisa diisi, dan di sini nama kalian, nah pada tanggal ini tanggal sekarang dan hari sekarang. Terus di sini nanti ditandatangani oleh saya, terus nanti di sini orang tua dari kalian menandatangani, dan kalian juga nanti tanda tangan di sini. Nah, di satu lembar kertas ini isinya itu daftar checklist yang kalian suka gitu loh. Jadi misal nih, saya bacakan ya. Saya Fania Fitria pada tanggal 9 Januari menyatakan bahwa setuju untuk melakukan hal-hal yang ada di bawah ini. Yang pertama, memperhatikan tugas-tugas saya dengan baik. Yang kedua, mengerjakan tugas-tugas saya. Terus yang ketiga, mengumpulkan tugas-tugas saya tepat waktu. Nah, sini usaha saya dikatakan berhasil jika saya sudah meraih seluruh hadiah atau reward sebagai reinforcement dari kontrak perilaku ini. Nah, apabila dapat memilih salah satu dari hal di bawah ini. Nah, yang pertama jalan-jalan, terus nonton film, beli makanan dan kesukaan saya, terus modifikasi motor, terus
memancing ke lautan mana laut Samudra. Iya. Samudra ya. Terus apa namanya? Mainan HP sepanjang waktu kalau udah selesai. Nah, di sini kalian ditulis sendiri ya nanti. Nah, apakah kalian sepakat dan setuju untuk melaksanakan apa namanya mengisi lembar jawab yang di sini? Setuju. Oke, kalau kalian setuju, nah ini nanti saya kasih satu-satu ya. Nah, tapi kalian tidak terpaksa kan untuk melakukan semua ini. Tidak. Apakah kalian akan terus-menerus seperti ini? Kalau maksudnya kalau ada tugas harus dikasih ribet dulu kalau udah selesai apa? Ini hanya sifatnya sementara dan nantinya ketika udah kan nanti lama-lama pasti terbiasa kan karena udah dijadwal gini. Nah, nanti jadi nggak terpaku kalau saya mau ngerjain tugas karena di sini saya udah terlibat gitu kan enggak kan? Berarti itu nanti jangka waktunya kalian mau minta untuk sebagai seminggu. Mungkin seminggu ke depannya. Berarti ini nanti kalian checklist dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, ketika 1 minggu sudah dilaksanakan, nanti bisa dikumpulkan ke saya untuk menilai perubahan perilaku pada kalian. Ya. Perubahan perilaku yang baik lagi. Nah, kita simpulkan kegiatan di siang hari ini tadi sudah membahas mengapa kalian mempunyai sifat menunda-tunda tugas, terus alasannya kenapa, faktor dan penyebabnya apa, dampaknya seperti apa, terus tadi apa? Tips dan trik serta upaya yang dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dari pribadi kalian masing-masing itu yang apa aja, yang mana aja, terus tadi juga udah diskusi terkait apa namanya reward atau hal-hal yang disuka kalian seperti apa setelah kalian melakukan tugas-tugas dengan baik dan selesai itu juga udah. Nah, dari kalian sendiri kesannya di kegiatan ini bagaimana? Kalau dari saya kesan-kesannya saya jadi tahu kebiasaan guru saya dan bagaimana saya harus mengatasi itu agar tidak terbawa terbiasa berbuat begitu. Kalau dari saya kurang lebih sama kayak Mbak Santi, saya jadi lebih tahu tentang agar saya mengatasi cara untuk menunda tugas itu. Kalau dari saya, pesan-pesan kegiatan konseling ulama pada siang hari ini, saya lebih paham dan lebih mengerti bagaimana tips dan usaha untuk mengatasi agar saya tidak terlalu sering menunda-nunda mengerjakan tugas. Dan saya harap mungkin kegiatan yang bersifat konseling kelompok atau forum seperti ini mungkin bisa kita lakukan lagi mungkin di kemudian hari agar masalah yang kita hadapi bisa diselesaikan dari satu persatu masalah konseling di sini. Kalau Mas Fitra, kesannya mengikuti kegiatan konseling kelompok di siang hari ini seperti apa? Sangat bermanfaat bagi saya untuk merubah yang tadinya menunda-nunda menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas partisipasinya dan atas kesukarelaannya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita mau lanjutin di pertemuan berapa? Untuk pertemuan selanjutnya Mungkin minggu depan ya, jadi sekalian mengumpulkan ya,
Berarti 1 minggu kemudian kita akan melaksanakan konseling kelompok lagi setelah selesai mengisi daftar checklist dari kontrak perilaku ini ya. Ya. Oke. Sudah kurang lebihnya saya mohon maaf.